Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita insyaallah akan mengkaji kitab Yawaqid wal Jawahir, yang mana kitab ini merupakan kitab yang bagus untuk kita kaji. Merupakan karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke muqaddimah. Telah menuntut daripada hamba yang fakir, lagi hina yang mengaku dengan berdosa, lagi pendek, yaitu Muhammad bin Ali bin Abdul Rashid bin Abdullah Al-Qadi Al-Jawi As-Sambawi yang ada di Mekah yang mulia. Oleh setengah daripada orang yang mempunyai kelebihan lagi mulia, yaitu setengah daripada sahabat kami, bahwasanya hamba terjemahkan kitab Syekh yang adim, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang dinamakan akan dia Yawaqid wal dan Jawahir, pada menyatakan siksa segala orang yang berbuat dosa yang besar dan sekalian kesusahan dan kesakitan pada hari kiamat, dan pada menyatakan sifat-sifat surga dan sekalian orang yang di dalam surga, daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi. Maka hamba perkenankan dengan yang demikian itu, jikalau tiada hamba ahli bagi yang demikian itu, sekalipun karena sedikit ilmuku dan pendek himmahku dan kurang pahamku dan kurang hatiku dan sedikit pahamku pada bahasa Arab, padahal aku minta tolong kepada Allah Ta'ala dan berpegang atas kesempurnaannya, dan aku minta kepada Allah Ta'ala akan bahwa memberi manfaat dengan dia kiranya bagi orang yang Islam, seperti memberi manfaat dengan asalnya, bahwasanya ia jua Tuhan yang mendengar, lagi hamba yang tiada aku beroleh petunjuk melainkan dengan petunjuk Allah Ta'ala atas aku berserah diriku kepadanya, dan yaitu Tuhan yang memadai bagiku, dan ialah sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik yang menolong. Jadi ini kitab merupakan kitab Yawaqid wal Jawahir. Asal kitabnya yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang adim dan al-allamah yang sangat adim beliau. Akan tetapi kitab beliau yang asalnya berbahasa Arab, Yawaqid wal Jawahir yang asalnya berbahasa Arab, maka diterjemahkan dalam bentuk bahasa Jawi, Arab Jawi. Tujuan dan maksudnya agar orang-orang yang tidak paham, yang tidak mahir berbahasa Arab, bisa juga mempelajari kitab beliau dalam bentuk bahasa Jawi. Saya bilang berbentuk Arab tapi Arab Jawi. Jadi siapa yang telah menerjemahkan kitab beliau, yaitu yang telah menerjemahkan kitab beliau, di sini dikatakan seorang hamba yang fakir, lagi yang hina dina, yang selalu mengaku kepada Allah Ta'ala dengan dosanya. Maka inilah sifat ketawaduan, sifat tawadunya para alim ulama. Dia derajatnya tinggi, keilmuannya tinggi, tapi tatkala ingin mengarang sesuatu kitab, menerjemahkan satu masalah ilmu, maka lebih dahulu merendahkan dirinya, mengatakan hamba yang hina dina, yang selalu berlumuran dosa, yang padahal kalau kita cek sedikit dosa yang ada pada para alim ulama. Maka inilah sifat tawaduknya para alim ulama. Siapa beliau? Beliau ialah, nama beliau itu Muhammad bin Ali bin Abdul Rashid bin Abdullah Al-Qadi Al-Jawi Al-Sambawi.
yang beliau terletak bertempat tinggal di Mekah yang mulia, bertempat tinggal di Mekah. Maka oleh karena itu para sahabat beliau, kelebihan lagi mulia yaitu setengah daripada sahabat kami bahwasanya hamba terjemahkan. Berarti para sahabat beliau dan beliau ini minta pada beliau untuk menterjemahkan kitab Syekh Al-Alim Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nah, inilah yang di dalam kitab ini dibahas tentang masalah berbagai masalah, yaitu berbagai masalah, baik dia masalah sifat-sifat surga, tentang kesakitan, tentang kesusahan di dunia dan di akhirat, dan berbagai macam-macam lainnya. Maka kita lihat langsung bab-bab apa saja yang dibahas di kitab ini. Bab-bab apa saja yang dibahas di kitab ini. Yaitu melengkapi atas 12 bab. Jadi dalam kitab ini, kitab Jawaqid wal Jawahir yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani Al-Alim Al-Allamah. Jadi beliau mengarang kitab ini, di dalam kitab beliau ada 12 bab. Apa aja 12 bab tersebut? Yaitu yang pertama, bab yang pertama pada menyatakan siksa orang yang meninggalkan sembahyang. Berarti orang-orang yang meninggalkan sembahyang, hati-hati, ada siksa bagi orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Apabila meninggalkannya secara lalai ataupun meninggalkan secara lupa, ataupun meninggalkannya secara tidak sengaja ataupun secara sengaja sekalipun meninggalkannya, maka ada siksa yang dikatakan dalam kitab Jawaqid wal Jawahir karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Yang kedua ialah bab yang kedua pada menyatakan siksa orang yang durhaka bagi ibu dan bapaknya. Berarti kita selaku anak tak patut untuk durhaka kepada ibu dan ayah kita, ibu dan bapak kita. Mengapa demikian? Dikarenakan mereka merupakan orang-orang yang mendidik kita lahir dan batin, memberikan kita nafkah dari sejak lahir sampai kita tumbuh dewasa, bahkan sampai mendapatkan jodoh, diberikan nafkah lahir dan batin susah payah. Mereka ini orang tua kita memberikan kepada kita. Maka tak patut kita untuk mengatakan sekalipun. Dikatakan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, dan jangan kau katakan kepada kedua ibu bapakmu. Kenapa demikian? Untuk perkataan uffin saja itu tidak boleh, apalagi dikatakan kalimat-kalimat yang lebih daripada kalimat dua kata tersebut, dua huruf tersebut. Maka inilah ada siksa-siksa bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya. Maka nanti kita akan bahas satu persatu bab-babnya. Bab yang ketiga pada menyatakan siksa orang yang minum arak dan minum tua. Jadi orang-orang minum arak dan minum tua juga ada siksa. Bab yang keempat pada menyatakan siksa orang yang berzina. Jadi orang berzina juga ada siksanya. Bab yang kelima pada menyatakan siksa orang yang liwat. Liwat ini ialah suka laki dengan laki. Laki dengan laki. Kalau perempuan namanya lesbi, lesbian. Perempuan suka dengan perempuan. Kalau laki suka dengan laki, ataupun kita bilang Sodom, kaum Nabi Lut, kan? Sodom itu liwat namanya. Bab yang keenam pada menyatakan siksa orang yang makan riba. Jadi orang-orang makan riba ini ada siksanya juga. Bab yang ketujuh pada menyatakan siksa orang yang meratap. Meratap kapan? Meratap tatkala ada keluarga kita yang meninggal, ada keluarga kita yang dalam kecelakaan, kita meratapi. Meratap bukan maksud ini bersedih. Bersedih boleh, tapi kalau meratap itu tak boleh meratap. Tidak dikatakan meratap ini kita katakan seperti meraung-raung. Bab yang ke-8 pada menyatakan siksa orang-orang yang tiada mengeluarkan zakat.
Nah, alhamdulillah kita udah selesai puasa Ramadan ya. Nah, bab yang ke-9 pada menyatakan siksa orang yang membunuh orang yang Islam dengan tiada sebenarnya. Nah, orang yang bunuh Islam dengan Islam ini tak boleh. Tapi kalau istilah kata kita membunuh orang kafir boleh. Nama itu namanya kita berperang di jalan Allah fi sabilillah. Nah, tapi kalau kita membunuh sesama Islam itu tak boleh. Nah, bab yang ke-10 pada menyatakan hak-hak perempuan atas lakinya, atas suaminya, dan hak laki atas istrinya. Nah, jadi juga dibahas tentang masalah keluarga, masalah rumah tangga. Apa saja hak-hak suami terhadap istri, apa saja hak-hak istri terhadap suami juga ada dibahas di bab ke-10. Insyaallah kita juga akan bahas. Yang selanjutnya bab yang ke-11 pada menyatakan susah dan kesakitan. Kesusahan dan kesakitan kapan? Pada hari kiamat. Ini kan dibahas apa saja kesusahan dan kesakitan yang ada pada hari kiamat kelak. Yang terakhir bab yang ke-12 pada menyatakan sifat-sifat surga dan orang yang dalam surga, dan kami mohonkan kepada Allah Ta'ala ampun ya jua Tuhan yang amat mengampuni, bahwa masukkan kami ke dalam surga dengan karunia-Nya dan kemurahannya, bahwasanya ia jua Tuhan yang amat murah lagi amat mengasihani. Akan sekalian orang yang beriman mengerjakan sekalian suruhan dan yang meninggalkan segala yang ditegahkannya, amin ya rabbal alamin. Maka yang ke-12 ini menyatakan tentang sifat-sifat surga bagaimana, keindahan surga bagaimana, dan juga orang-orang yang di dalam surga tersebut bagaimana, juga akan dibahas di bab yang ke-12. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dapat dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya kita selalu berlumuran dosa, bersumbulan dengan satu ujian, masalah dan lain sebagainya. Pasti kita selalu ditimpa masalah, ujian. Ini merupakan sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka selalu kita meminta tolong pada Allah, memohon ampun pada Allah, mencari ridhonya Allah. Tujuannya untuk kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan karunia Allah, yang Allah dengan adanya Allah ridho kepada kita, sehingga Allah ridha juga memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja tentang pada hari ini, tentang masalah muqaddimah kitab Jawahir wal Jawahir yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, jadi mungkin ini yang kita sampaikan. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Nanti kita akan masuki dalam bab yang pertama, al-babul awwalu fi uqubati tarikis sholati, bab orang-orang yang meninggalkan salat. Nah, insyaallah kita akan tangkap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.